Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar pembelajaran 6 dalam subtema 1, tema 4. Tahukah kamu bahwa kejujuran merupakan hal penting dalam setiap pekerjaan? Nah, baca kembali teks tentang pemimpin idola, pemimpin yang jujur yang terdapat dalam pembelajaran 4. Nah, sudah membaca ya kemarin waktu di pembelajaran 4. Kita baca kembali ya. Nah, di sini instruksinya membaca dalam hati, berarti membacanya tidak disuarakan. Tetapi kali ini kita akan membaca nyaring ya. Pemimpin idola, pemimpin yang jujur. Ida, teman sebangku aku. Mungil, berkulit hitam manis, tidak banyak bicara dan pandai, itulah cirinya. Ia seorang anak yang sederhana. Ayahnya sudah lama meninggal. Ia tinggal bersama ibu dan adiknya. Ida anak yang sangat pandai. Nilai-nilainya yang selalu bagus memberinya kesempatan meneruskan sekolah tanpa biaya. Semua buku pelajaran dan perlengkapan ditanggung oleh sekolah. Ida tak pernah malu dengan kondisi keluarganya. Bahkan ia semakin rajin belajar dan terus berprestasi. Ida juga selalu menjadi tempat bertanya jika teman-temannya mengalami kesulitan dalam pelajaran. Teman-teman memilih Ida sebagai ketua kelas, pandai, tenang, dapat berkomunikasi dengan baik, serta mampu menjaga ketertiban kelas menjadi modal utamanya. Hari ini, Ibu Tati mengingatkan tentang ulangan matematika. Sebagian siswa tidak siap, termasuk Gugut, si jagoan bola yang duduk di belakang kami. Waduh, saya belum belajar, Bu. Kemarin saya seharian bermain bola sampai sore. Pulang ke rumah langsung tidur, Bu, protesnya. Ulangan tetap berlangsung. Gugut resah. Ia menengok ke kiri dan ke kanan. Tiba-tiba ditendangnya kursi Ida dari belakang. Ida, bantu aku dong geser sedikit ke kiri agar aku bisa melihat jawaban di kertas ulanganmu, pinta Gugut. Ida bergeming. Ia hanya menggelengkan kepala pelan tanpa menengok ke belakang. Gugut mengganggunya lagi. Ayo dong Ida, sekali ini saja. Nanti aku beri kamu uang 10.000 rupiah. Kamu bisa jajan kue di kantin, rayunya. Gugut tahu benar Ida tidak pernah jajan di kantin. Ibunya tidak memberinya bekal uang jajan. Ida selalu membawa sebungkus nasi dan lauk dari rumah. Namun, di luar dugaan Gugut, Ida tidak terusik. Sekali lagi, ia menggeleng pelan. Sampai waktu berakhir, Gugut terpaksa menyerahkan kertas ulangannya dengan lunglai. Pada waktu istirahat, Ida menghampiri Gugut. Maaf ya Gugut, aku bukan tidak ingin membantumu. Menyontek dan memberi contekan kepada teman adalah perbuatan tidak jujur. Bahkan perbuatan tersebut bisa dianggap sebagai korupsi kecil-kecilan, katanya kepada Gugut. Ah Ida, masa menyontek sekali saja dianggap korupsi? Setauku korupsi nilainya miliaran dan hanya dilakukan oleh pejabat berkuasa, kata Gugut. Gugut, justru kita harus melatih diri. Korupsi dan menyontek sama-sama mengambil hak orang lain. Bernilai kecil atau besar tetap saja tidak jujur. Kita membiasakan diri bertingkah laku lurus. Mudah-mudahan ketika besar nanti kita tidak akan tergoda untuk melakukan korupsi. Dalam bentuk apapun, Ida menambahkan dengan panjang lebar. Aku dan teman-teman sekelas yang ikut mendengarkan percakapan Ida dan Gugut terdiam setuju. Memang tidak salah kami memilih Ida sebagai pemimpin di kelas. Tidak sekadar pandai, Ida juga patut dijadikan teladan. Nah, itu ceritanya. Selanjutnya, buatlah pertanyaan sebanyak-banyaknya tentang cerita di atas. Berikan pertanyaan kepada teman di sebelahmu untuk dijawab. Tulislah pertanyaanmu pada tempat di bawah ini. Nah, untuk tugas ini, buatlah pertanyaan sebanyak 5 pertanyaan. Ya, pertanyaannya saja. Boleh ditulis di sini, tetapi kalau di sini tidak cukup, tulis di buku tulis atau di kertas, terserah kalian ya. 5 pertanyaan. Ingat ya, ciri-ciri kalimat tanya yaitu menggunakan kata tanya,
Dan di akhir kalimat menggunakan tanda tanya. Jangan sampai keliru ya. Masih ingatkah dengan kata tanya? Masih ya? 5 pertanyaan saja terkait dengan cerita pemimpin idola, pemimpin yang jujur. Ya. Selanjutnya, tuliskan pendapatmu tentang masing-masing tokoh yang terdapat dalam cerita. Nah, pendapat kalian apa dengan tokoh yang terdapat dalam cerita? Waktu itu di pembelajaran 4 sudah dibahas ya, sudah kalian kerjakan siapa saja tokoh-tokohnya dalam cerita tersebut. Nah, pendapatmu apa tentang tokoh tersebut? Nah, yang kedua, tuliskan pendapatmu tentang konflik yang terjadi. Pendapatmu apa sih dengan konflik yang terjadi dalam cerita? Konflik itu apa? Pertentangan. Konflik itu masalah. Ya, tadi kan pada saat ulangan terjadi konflik ya, terjadi pertentangan. Apa itu? Nah, bagaimana pendapatmu tentang konflik tersebut? Yang ketiga, tuliskan pendapatmu tentang pesan moral yang terdapat dalam cerita. Pesan moral adalah pesan kebaikan yang terdapat dalam cerita atau amanat. Hal baik apa sih yang perlu disampaikan, yang perlu ditiru? Tahukah kamu bahwa kejujuran juga sangat diperlukan dalam bidang olahraga? Ayo kita berlatih silat. Sebelumnya, kamu telah belajar tentang langkah dasar dalam pencaksilat. Apakah kamu masih ingat cara melakukannya? Diskusikan dan peragakan secara berpasangan. Kali ini kamu akan berlatih gerakan pukulan dalam pencaksilat. Pukulan dalam pencaksilat itu ada berapa? Ada 4. Yang pertama, pukulan lurus. Posisi tangan saat memukul lurus dan mengepal ke depan dan tepat di dada lawan. Seperti ini. Kedua, pukulan tegak. Posisi tangan kanan memukul tegak lurus dan mengepal dengan sasaran tepat ke bahu bagian kanan lawan. 3. Pukulan bandul. Pukulan yang diambil dari bawah dengan sasaran tepat ke arah ulu hati. Dan yang keempat, pukulan melingkar. Pukulan berbentuk lingkaran dengan sasaran ke arah pinggang lawan.